Jadi Allah itu tidak mengubah esensinya, tapi dia mengenakan batasan-batasan seorang manusia. Kalau sekarang Yesus sudah ke surga nih gitu. Iya. Itu berarti masih 100% manusia, 100% Allah. Tuhan. Iya. Ya? Kalau mereka mau menciptakan agama baru yang mau menyembah Yesus, kan lebih baik untuk tidak mencatat kelemahan-kelemahan Yesus ini sebagai manusia. It's either benar-benar Mesias yang diurapi dan dijanjikan, atau dia itu orang gila, orang GR, orang narsis gitu ya, semua jadi satu gitu ya. Makanya ini sangat luar biasa. Halo teman-teman semua, balik lagi sama kita di Grace and Truth. Hari ini apa nih bahasan kita? Kita akan membahas melanjutkan bagaimana kita mau mengenal Yesus pribadi sebagai 100% manusia, dan juga kita mau mengenal Yesus pribadi, Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan dari perjanjian lama. Kamu excited? Sangat seru sekali. Oke, mari kita baca Roma 11 ayat 25-27. Saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi keras hatinya sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain masuk. Dengan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub, dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Biarlah Tuhan Kau membukakan hati dan pikiran kami untuk mengenal Tuhan penebus ini, yaitu Yesus Kristus yang telah Kau utus untuk menebus dosa kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kamu masih ingat gak nih dengan timeline-nya Yesus di bumi ini? Sudah lupa ya pasti ya. Nah, di sini sebenarnya kalau mau dijelaskan satu persatu itu akan sangat panjang. Jadi aku mau lebih fokus saja untuk mengenal pribadi Yesus menurut Injil yang dicatat oleh 4 gospel itu. Nah, kalau kita tahu kemarin aku bilang juga kan 3 tahun Yesus itu berada di Galilea, dan setengah tahun terakhir itu berada di Yerusalem. Ya, akhirnya dia disalib ketika dia mendeklarasikan diri sebagai Mesias ketika dia masuk ke Yerusalem. Nah, sekarang ini kita mau mengenal saja pribadi Yesus sebagai 100% manusia. Karena kalau teman-teman mungkin sudah tahu banyak ya mengenai Yesus, dia melakukan banyak mujizat, berjalan di atas air, menyembuhkan orang-orang, mencelihkan mata yang buta, membangkitkan orang mati. Itu teman-teman bisa baca sendiri di kitab Injil gitu ya. Dan di podcast ini kita mau membahas mengenai pribadi Yesus saja. Siapakah sebenarnya Yesus gitu, sama seperti kemarin kalau kita membahas Yohanes Pembaptis, mereka kan bertanya-tanya siapa sebenarnya Yohanes Pembaptis. Sekarang di podcast ini mungkin sama podcast yang selanjutnya akan membahas siapakah sebenarnya Yesus itu, pribadi Yesus itu seperti apa. Nah, Yohanes ini kalau kita lihat dari Yohanes 1 sampai 14 dia langsung to the point ya, menunjukkan siapakah Yesus itu. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus itu adalah firman Allah sendiri, yang dimana itu adalah Allah sendiri ya. Dan juga dia menjadi manusia. Yesus ini kalau Yohanes mencatat itu dia jelaskan sebagai Allah yang telah menjadi manusia. Dan dia melihat kemuliaan Yesus gitu ya, yang dinyatakan. Kalau teman-teman tahu Yesus akan ada masanya di mana dia transfigurasi ya. Di Gunung Transfigurasi, dan Yohanes melihat kemuliaan Yesus pada saat itu. Jadi Yesus adalah 100% manusia juga, saudara-saudara. Jadi dia Allah yang menjadi manusia gitu. Jadi di sini kita bisa melihat kalau Yesus itu mengenakan batasan-batasan seorang manusia ya. Dan juga dia membutuhkan segala sesuatu yang manusia butuhkan. Mengapa Allah mau melakukan hal seperti ini? Untuk menebus dosa manusia, karena hanya manusia yang bisa membayar dosa dan penalti manusia gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung dengan konsep yang seperti ini gitu ya. Tapi bingung sih, benar. Bingung ya. Bingung. Kalau aku sih sangat mudah menangkapnya. Kenapa? Karena kamu tahu tidak tokoh ini? Ini kan Son Goku ya, Son Goku. Nah, nih kalau kamu tahu Son Goku ini dia waktu training gitu dia pakai baju berat. Kamu tahu nggak? Enggak. Dia tahu. mengenakan baju-baju berat, Buat sepatu latihan. berat gitu kan. Nah, kita bisa bayangkan saja seperti itu tuh. Jadi Allah itu tidak mengubah esensinya, tapi dia mengenakan batasan-batasan
seorang manusia. Jadi kan Goku seharusnya bisa lebih cepat, tapi dia mengenakan limitasi pakaian-pakaian berat itu sehingga dia tidak bisa mengeluarkan potensinya yang paling maksimal. Jadi Allah ini mengenakan batasan-batasan yang ada pada manusia. Nah, nanti kita akan membahas di sini gitu. Bisa dimengerti ya konsep seperti ini? Jadi dia tidak berubah nature-nya, tapi dia mengenakan batasan-batasan. Jadi Yesus itu tetap Allah, tapi dia juga 100% manusia. Aku mau tanya sedikit nih, karena aku ngebahas sedikit ya tentang kemarin ada satu pendeta besar yang berkata bahwa sebenarnya Yesus itu manusia yang mengenakan logos. Berarti kalau menurut kamu nih, ini kebalik dong. Ya? Iya, berarti kebalik dong. Seorang Tuhan yang mengenakan limitasi manusia, begitu ya? Begitu. Oke. Make sense? Make sense. Oke, jadi nah di sini nanti di Injil ini akan dicatat banyak hal mengenai Yesus yang adalah 100% manusia. Nah, biasanya ayat-ayat ini dipakai untuk menentang kalau Yesus itu Allah. Padahal sebenarnya ini dicatat untuk menunjukkan kalau Yesus itu 100% manusia. Contohnya yang pertama Lukas 2 ayat 40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah, kita bisa lihat di sini Yesus itu bertumbuh besar sama seperti manusia. Kalau ada yang bilang, oh masa Allah bertambah besar gitu kan. Padahal sebenarnya ayat ini ditunjukkan untuk menunjukkan kalau Yesus itu 100% manusia yang bertumbuh besar. Oke. Iya, benar. Ya, jadi ini tidak menunjukkan kalau Yesus itu bukan Allah, tapi ini menunjukkan Yesus itu 100% manusia yang mengenakan ciri-ciri manusia yang bertumbuh besar. Oke? Yang kedua tentu saja Yesus lapar. Matius 4 ayat 1-2. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Nah, di sini kita tahu kalau Yesus setelah dia dibaptis, dia berpuasa ya 40 hari 40 malam di padang gurun. Nah, ditulis akhirnya laparlah Yesus. Lalu kan dicobai kan, kalau kau benar anak Allah, ubahlah batu menjadi roti gitu kan kata si setan. Tapi kan kita di sini melihat kalau ini bukan menentang kalau Yesus itu Allah, tapi ini menunjukkan kemanusiaannya Yesus. Karena Yesus itu benar-benar manusia dan dia memiliki rasa lapar. Jadi kita memiliki Allah yang juga mengerti bagaimana rasa lapar itu. Luar biasa. Jadi kalau saudara-saudara lapar, kalau minta kepada Tuhan makanan, percayalah dia tahu gimana rasanya lapar. Oke. Nah, Yesus haus, Yohanes 19 ayat 30. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Nah, ini walaupun sebenarnya tujuan ayat ini maksudnya berbeda ya. Ini kan sebenarnya untuk menggenapi kitab suci supaya dia bisa meminum anggur kan di atas kayu salib, supaya dia bisa berkata sudah selesai, tetelestai gitu ya. Tapi di sini kita juga bisa melihat kalau Yesus juga itu merasakan haus sama seperti manusia biasa gitu. Lalu kita lihat Yohanes 4 ayat 5-6. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Nah, ini kalau teman-teman tahu ceritanya, ini ketika Yesus menginjili perempuan di Samaria ya, yang memiliki banyak mantan suami dan yang dia tinggali bukan suaminya gitu kan. Nah, di sini ditulis setelah perjalanan yang sangat jauh dia lelah sama seperti manusia biasa. Yesus merasakan lelah setelah perjalanan jauh. Nah, kalau orang-orang suka ngambil ayat ngutip-ngutip nggak jelas mau menunjukkan nih, masa Allah lelah habis jalan gitu kan. Padahal sebenarnya ini ditulis untuk menunjukkan kalau Yesus itu 100% manusia, bukannya menentang kalau Yesus itu Allah gitu. Nah, lalu Markus 15 ayat 34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, di sini Yesus memanggil Allahku pertama kali loh. Sebelumnya dia selalu memanggil Bapa. Nah, di sini ketika Yesus berada di kayu salib, dia itu menanggung dosa kita. Dan sebenarnya ini adalah gambaran ya bagaimana kita sebagai manusia yang berdosa memandang Allah sebenarnya. Kita bisa memanggil Allah Bapa karena
Yesus di kayu salib memanggilnya Allah. Jadi kita harus ingat itu ya. Banyak aku rasa orang Kristen zaman sekarang menganggap remeh bagaimana kita bisa memanggil Allah itu sebagai Bapa. Hanya karena pengorbanan Yesus di kayu salib itulah kita bisa memanggil Allah itu Bapa. Kalau enggak, kita ini sebagai manusia berdosa harusnya gentar berhadapan dengan Allah itu. Karena dia adalah Allah yang Maha Kudus gitu. Ya. Jadi di sini ketika Yesus menanggung dosa-dosa kita, dia memanggilnya Allah, kenapa engkau meninggalkan aku? Itulah yang harus dilakukan Allah kepada orang-orang berdosa itu. Maka itu kita membutuhkan seorang penebus, saudara-saudara. Ya. Amin. Amin. Lalu juga kita bisa lihat kalau Yesus juga mati sama seperti manusia biasa, dikatakan. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Nah, di sini kan nyawanya. Ya, di sini kan biasanya digunakan nih, masa Allah mati gitu kan. Padahal kemanusiaannya Yesus yang mati. Gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang mau menunjukkan ayat-ayat yang seperti ini, kita sebagai orang Kristen tuh harus tahu ini ayat-ayat bukannya menentang kalau Yesus itu adalah Allah. Nah, nanti di podcast selanjutnya kita akan membahas ayat-ayat yang menunjukkan kalau Yesus itu 100% Allah juga. Ya. Gitu. Jadi buat yang komen-komen, kita suka banyak yang komen-komen ya. Oh, Yesus kok lelah lah, Yesus kok aus lah gitu. Iya. Itu sama sekali kita juga sudah tahu teman-teman. Jadi nggak usah komen-komen itu terus gitu. kita sudah sadar bahwa Yesus itu 100% manusia, tapi itu juga bukan berarti Yesus itu bukan 100% Tuhan. Allah. Exactly. Yeah. Makanya kita harus buat teman-teman yang Kristen, kita harus tahu bagaimana kita harus melihat Injil ya. Jadi kita jangan mudah diombang-ambingkan oleh suara-suara yang menentang kekristenan gitu. Nah juga setelah ini kita melihat juga kalau Yesus juga bangkit sebagai manusia juga, 100% manusia, dikatakan Yohanes 20 ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jadi Yesus ini bangkit 100% manusia juga, yang dimana bisa dipegang. Jadi sekarang itu, kalau sekarang Yesus sudah ke surga nih gitu, itu berarti masih 100% manusia, 100% Allah. Tuhan. Iya. Ya? Jadi ada manusia, saudara-saudara yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia adalah kakak sulung kita, yang namanya adalah Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus itu tidak berhenti menjadi manusia ketika dia mati. Justru menurut aku itu adalah harga yang harus dibayar untuk keselamatan kita. Karena kita bisa berada dalam kekekalan karena Yesus juga kekal akan menjadi manusia sampai selama-lamanya. Nah, yang lebih hebatnya lagi di sini aku rasa tubuh kemuliaan itu yang hanya satu-satunya tubuh kemuliaan yang ada lubang di tangan dan di kaki dan mungkin juga di lambungnya, itu hanya Yesus. Untuk menebus dosa kita. Jadi nanti mungkin kita selama kekekalan, tiap kali kita melihat Yesus, kita akan bersyukur ya dengan pengorbanannya. Dan juga mungkin itu kayak count him with many crowns itu karena kita bisa melihat lubang di tangan dan di kakinya itu adalah harga yang Yesus harus bayar supaya kita bisa bersama-sama dengan dia di kekekalan. Gitu. Amin? Amin. Lalu kita bisa melihat juga tubuh kemuliaan ini atau tubuh kebangkitan ini juga bisa makan. Dikatakan Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Nah, jadi di sini ketika Yesus mau ini si Petrus ya yang sudah menyangkal dia 3 kali, mereka memiliki sarapan dulu gitu. Jadi Yesus juga makan gitu sebelum dia mengatakan ini kepada Petrus. Nah, kita bisa melihat, aku nggak tahu ya, apakah tubuh kemuliaan ini membutuhkan makanan untuk sebagai nutrisi. Sebagai gitu nutrisi, aku rasa sih tidak. Tapi mungkin adalah sesuatu yang kita lakukan juga nanti di kekekalan. Soalnya ada yang namanya buah kehidupan ya. Di kekekalan nanti yang kita makan gitu. Mungkin rasanya jauh lebih enak daripada wagyu, saudara-saudara. Oke deh. Oke deh. Nah, makanya kenapa ini penting? Kenapa penting? Kalau misalnya murid-murid Yesus ya, kalau kamu pikir, kalau mereka mau menciptakan agama baru, yang mau menyembah Yesus, kan lebih baik untuk tidak mencatat kelemahan-kelemahan Yesus ini sebagai manusia. Lebih baik dihapus tuh, kayak misalnya Yesus lapar, atau Yesus bertumbuh besar, atau Yesus haus, atau Yesus lelah setelah perjalanan jauh, atau
Yesus mati gitu kan, dihapus saja. Kenapa penting untuk mencatat semuanya ini menurut kamu? Karena mau menunjukkan Yesus itu 100% manusia juga. Ya. Menurut aku yang pertama adalah karena para penulis Injil ini mau bersikap jujur ya, mau mengatakan kebenaran. Jadi mereka mau mencatat sesuatu yang benar. Jadi teman-teman juga harus tahu kalau kekristenan itu bukanlah doktrin yang menjadi fakta, tapi dari fakta menjadi doktrin. Oke. Jadi Ulang. kekristenan itu bukan doktrin yang dijadikan fakta, tapi karena fakta baru ada doktrin. Oke. Jadi bukan karena kita mau menjadikan Yesus 100% manusia dan 100% Tuhan, makanya penulis-penulisnya mencatat seperti ini nih gitu. Tapi justru sebenarnya adalah mereka mencatat apa yang benar yang mereka lihat dari seorang Yesus, lalu terciptalah doktrin setelah itu. Ya. Jadi para penulis Injil ini mau bersikap jujur gitu, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, itu yang mereka catat. Walaupun sebenarnya mungkin mereka tidak 100% mengerti ya menurut aku ya. Apalagi kan banyak penulisnya kan bukan orang yang beredukasi gitu ya, kecuali mungkin Paulus gitu kan. Jadi mereka tuh mau bersikap jujur untuk mencatat apa yang benar-benar mereka lihat ketika mereka berada bersama-sama dengan Yesus 3 tahun itu. Lalu juga menurut aku ini adalah diilhami oleh Roh Kudus. Ya. Supaya Injil ini mampu menjawab setiap ajaran palsu 2000 tahun ke depan. Maksudnya apa tuh? Nah, kalau teman-teman tahu sejarahnya di abad ke-1 dan abad ke-2 ini adalah ajaran false teaching ya, ajaran salah. False teaching ya. Nah, namanya Sesat. Gnosticism. Iya, itu sesat itu. Nah, ini tuh dari pagan ya. Pagan itu mereka berkata kalau spiritual life itu adalah terpisah dengan yang physical. Jadi mereka itu tidak bisa masuk dalam pikiran mereka, mindset yang sudah ada itu dengan Injil yang datang. Kalau Allah itu menjadi manusia, bagaimana mungkin? Karena segala sesuatu yang spiritual itu adalah yang baik, yang akan kekal, tapi yang physical itu nggak matter. Jadi apapun yang kalian lakukan dengan tubuh kalian itu nggak ada dampaknya kepada spiritual. Maka itu kalau kalian tahu dalam pagan itu mereka tuh ada prostitusi dalam penyembahan mereka karena mereka tuh memiliki mindset kalau apa yang dilakukan dengan tubuh itu nggak ada akibatnya untuk spiritual. Padahal itu salah gitu. Nah di sini juga kita bisa melihat ya pengajaran-pengajaran sesat seperti ini tuh pasti ada efeknya, buahnya itu pasti imoralitas. Nah makanya teman-teman harus hati-hati dengan false teaching gitu. Nah false teaching ini sangat rampant, makanya Paulus juga di Roma 12 ayat 1 mengatakan seperti ini untuk false teaching seperti ini. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan apa? Hidupmu, tubuhmu dia bilang. Jadi kalau dalam kekristenan itu spiritual dan physical itu nggak separate. Sama-sama. Kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan dengan tubuh kita ini. Jadi kalau misalnya teman-teman yang berkata, kasih karunia gitu-gitu, itu juga false teaching sih. Menurut aku kalau kita menggunakan kasih karunia dengan tidak bertanggung jawab ya, justru kita harus mengucap syukur dan Paulus berkata, karena kamu mengenal kasih karunia Tuhan, maka kamu harus mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Berikanlah tubuh kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan gitu, bukan sebaliknya. Nah, di situ kamu diberkati? Ya. Nah, kita mau lanjutkan Yesus sebagai Mesias yang diurapi ya. Gimana Yesus sebagai Mesias? Lukas 4 ayat 17 sampai 18. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku. Nah, di sini sebenarnya kita bisa melihat nas yang diambil Yesus ini atau diambil oleh sinagog ini adalah dari Yesaya 61. Nah, apakah artinya Mesias? Sekali lagi, yang diurapi kan. Nah, dikatakan di 18, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku. Jadi ini adalah messianic verse, messianic passage ya dari Yesaya 61 ini. Nah, apakah tandanya seseorang itu sebagai seorang Mesias dikatakan dia akan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin
which is itu adalah yang dilakukan Yesus. Gitu kan. Lalu kita lihat lagi apa saja yang akan dia lakukan. Ayat 19. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, di sini kita bisa melihat Mesias itu juga akan membebaskan orang-orang dari tawanan. Nah, itulah yang dilakukan Yesus juga, membebaskan orang dari tawanan dosa. Dan juga dia mencelikan orang-orang buta. Jadi hal-hal mujizat-mujizat yang Yesus lakukan itu juga adalah untuk menunjukkan kalau Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan. Ya. Makanya Yesus pernah berkatakan kepada orang Farisi, kalau kamu tidak percaya apa yang aku katakan, percayalah kepada pekerjaan yang aku lakukan. Dia mencelikan mata orang buta. Nah, itu menunjukkan kalau dia itu adalah Mesias, yaitu yang diurapi, yang akan melakukan hal-hal seperti ini. Dan juga dia akan memberitakan tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Yang Yesus lakukan ya. Lalu dikatakan, kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, lalu katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Ini wow banget ya, kalau kamu bisa bayangin. Aku Mesias. Iya, dia jadi mengatakan kalau aku ini Mesias, karena pada saat ini digenapi gitu ya, luar biasa sekali. Dan juga kalau kamu bisa bayangin kalau ini terjadi di gereja gitu ya, ada orang yang mengutip misalnya Yesaya 5:3 gitu. Oleh bilur-bilurnya engkau telah diselamatkan. Lalu dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma duduk lalu dia berkata, semua ini sudah digenapi. Itu kan kayak wow banget itu service ya. Jadi itu sebenarnya ini waktu ini ketika Yesus kembali ke Nazaret. Makanya dia ditolak oleh orang-orang di Nazaret. Ya. Nah, kalau di Matius itu tidak dicatat, tapi di Lukas kita bisa mengetahui kenapa Yesus ditolak di hometown-nya ya, di Nazaret ya, karena dia melakukan hal yang sangat boleh dibilang absurd ini ya. Absurd banget ya kalau dia berkata hal-hal seperti ini, saya ini Mesias, dan juga langsung duduk lalu bilang semuanya sudah digenapi. Ya, makanya Yesus itu it's either benar-benar Mesias yang diurapi dan dijanjikan, atau dia itu orang gila, orang GR, orang narsis gitu ya, semua jadi satu. Makanya gitu ya. Ini sangat luar biasa. Apalagi menurut kamu yang sangat luar biasa di sini? Apalagi ya? Sebenarnya Yesus ini mengutip, dia berhenti di koma. Soalnya Yesaya 61 ayat 2 itu ada tulisannya, dan hari pembalasan Allah kita. Jadi itu Yesus berhenti di situ gitu. Karena hari pembalasan Allah kita itu adalah harinya Tuhan. Itu adalah second coming-nya Yesus. Makanya dia stop di situ gitu. Teman-teman bisa baca sendiri Yesaya 61, itu sangat luar biasa. Jadi di sini kita bisa melihat memang penggenapan Tuhan itu tidak bisa masuk ke dalam pikiran kita ya. Jadi dia menggenapi sesuatu 61 sebelumnya dulu. Nah, nanti hari pembalasan Allah kita itu digenapi pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi semuanya ini belum selesai, saudara-saudara, penggenapannya ini. Semuanya akan digenapi nanti ketika Yesus datang kedua kali. Amin. Amin. Nah, kita juga mau melihat kalau Mesias ini adalah anak Daud, yaitu keturunan Raja Daud. Matius 22 ayat 41. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata? Nah, sebentar dulu ya, di sini kita bisa melihat kalau orang-orang Farisi juga tahu kalau Mesias itu adalah keturunan Raja Daud. Makanya di Injil itu di Matius dan di Lukas dicatat ya, kalau Yesus itu keturunan Raja Daud. Kalau kemarin teman-teman sudah menyimak, itu dari Yusuf dan dari Maria sama-sama. Itu keturunan Raja Daud. Dan juga di sini kalau teman-teman tahu ceritanya, ini sangat luar biasa ya, karena Yesus ini mau dijebak kan oleh orang Farisi kan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang menjebak seperti, haruskah kita membayar pajak kepada Caesar? Kaisar ya. Ya, atau pertanyaan banyak lah pokoknya yang mau menjebak. Nah, Yesus langsung mengulti mereka dengan pertanyaan ini. Ayat 44-45. Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya,
Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Nah, ini pertanyaan yang mengulti orang Farisi. Mereka tidak bisa menjawab balik Yesus ya. Jadi mereka sudah diam tuh. Jangan tanya-tanya lagi yang aneh-aneh gitu. Karena Jawabannya Yesus apa ya? bisa menjawab gitu ya semua pertanyaan mereka, tapi mereka tidak bisa menjawab pertanyaan Yesus mengenai hal ini. Tapi kita sebagai orang Kristen tentu saja kita tahu jawaban ini. Gimana jawabannya? Ayo. Waduh. Jadi jika Daud menyebut Mesias ini tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Ya, Karena dia ini Allah yang menjadi manusia. Dan dia akan lahir dari keturunan Raja Daud. Karena itulah Daud menyebut dia sebagai tuannya. Makanya orang-orang Farisi tidak bisa menjawab hal itu. Karena mereka kalau misalnya jawab, oh berarti Mesias ini adalah Lordnya Daud, berarti kan mereka mengakui kalau Mesias itu adalah Allah. Dan mereka tidak mau mengakui hal tersebut, saudara-saudara, sama seperti banyak orang zaman now yang tidak mau mengakui kalau Mesias ini adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Amin. amin. Kamu ada tambahan? Enggak. Nah, kita bisa melihat juga kalau Mesias ini adalah anak manusia yang dicatat di buku Daniel. Markus 14 ayat 61-62. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Nah, kita bisa melihat di sini kalau Mesias itu juga adalah anak manusia. Menurut Yesus ya, anak manusia yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa yang akan datang di tengah awan-awan di langit. Dan kamu ingat nggak waktu ini kita kan pernah bahas mengenai anak manusia di buku Daniel. Kalau tidak salah itu di Daniel 7 ya. Teman-teman boleh menyimak kembali podcast kita di yang keberapa itu, episode berapa itu. Nanti bisa di-tag mungkin ya. Di sini kita bisa melihat kalau Mesias ini adalah anak manusia yang akan datang dengan kekuasaan di tengah awan-awan dan di langit-langit, yang dimana kita bisa melihat melalui Daniel itu kekuasaannya itu akan sampai selama-lamanya. Jadi kekekalan gitu. Nah, di sini kita bisa melihat juga kalau memang Mesias ini ada nature ilahinya gitu. Jadi teman-teman nanti di podcast selanjutnya kita akan membahas kalau Yesus ini juga adalah 100% Allah. Ya. Jadi dia 100% manusia, dia adalah Mesias yang dijanjikan menurut perjanjian lama, dan dia 100% Allah menurut nubuatan-nubuatan yang kita bisa lihat di perjanjian lama. Tapi benar kan ya, jadi untuk summary aja gitu ya. Jadi semua yang perjanjian lama tuliskan tentang Mesias itu, dua-duanya menunjukkan bahwa dia itu 100% Tuhan dan 100% Allah, itu benar nggak? 100% manusia dan 100% Allah. Iya, benar. Di perjanjian lama juga begitu kan? Makanya waktu kita bahas mengenai Daniel kan begitu kan. Karena tidak mungkin Allah menciptakan ciptaannya untuk disembah. Iya. Karena dia akan, anak manusia ini akan mendapatkan kekuasaan dan worship sampai selama-lamanya. Jadi kita bisa melihat ada dual nature dari Mesias tersebut atau anak manusia tersebut. Dan juga udah pasti Mesias itu 100% manusia juga, karena di Yesaya misalnya, Yesaya 53 gitu kan. Iya. Ya. Makanya ini sebenarnya memang perjanjian baru ini adalah menjawab semua janji-janji Allah yang dikeluarkan di perjanjian lama. Nah, kita sebagai orang Kristen kita bisa melihat ini, dan iman kita tuh seharusnya lebih percaya lagi ya kalau kita benar-benar mengerti firman Tuhan. Karena semuanya ini sudah, bukan semuanya sih, tapi sebagian besar ini memang sudah digenapi ketika Yesus datang yang pertama kali. Ya. Amin. Nah, kenapa penting kalau kita mengenal Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan? Karena memang mungkin teman-teman juga tidak mengerti kalau Injil atau kabar baik ini untuk orang Yahudi atau untuk orang Israel. Pertama-tama, iya. Karena Mesias ini sebenarnya membawa perjanjian baru. Dan kalau misalnya teman-teman ingat atau membaca di Injil, kan Yesus datang memang untuk orang-orang Israel. Ya. Yang ada bukan orang Israel yang datang yang berkata dia berkata anjing saja boleh mengambil remah-remahnya itu. Ya. Nah, kalau mungkin teman-teman, Yesus sadis banget bisa ngomong seperti itu gitu ya. Padahal memang sebenarnya Yesus itu datang pertama-tama memang untuk orang Israel. Karena dia mau menggenapi janji Tuhan yang dikatakan di Yeremia 31 ayat 31.
Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Dengan siapa? Kaum Israel, kaum Yehuda. Nah, kaum Israel dan kaum Yehuda perjanjian baru ini saudara-saudara, tapi nanti di podcast-podcast selanjutnya kita akan melihat kalau mereka pada akhirnya menolak perjanjian baru ini. Di perjanjian baru ini dikatakan, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. penebus akan datang dari Sion. Nah, inilah janji perjanjian baru yang dijanjikan melalui Yeremia, dan kita bisa melihat Mesias ini sebenarnya datang membawa perjanjian baru tersebut. Yang dimana ada pengampunan dosa dan Tuhan tidak akan lagi mengingat dosa manusia. Tapi kita tahu kalau bangsa Israel, nanti kita bisa bahas di podcast-podcast selanjutnya, mereka menolak ya perjanjian itu dan mereka menolak Yesus sebagai Mesias, dan pada akhirnya perjanjian baru ini disebarkan ke seluruh bangsa. Nah, kita bisa mendapatkan pengampunan dosa dan juga kita bisa mengenal Allah melalui Yesus Kristus itu karena janji itu. Janji itu yang kita tahu penebus itu telah datang dari Sion dan kita bisa percaya kalau dia telah menghapus dosa kita. Amin. Amin. Ada tambahan atau ada pertanyaan? Udah gitu dulu, mantap Ya, sekali. Mantap sekali. Jadi teman-teman, kita harus tetap teguh dalam iman kita dan kita harus percaya kalau Yesus itu adalah memang benar-benar 100% manusia dan juga dia adalah Mesias yang dijanjikan yang telah menebus dosa manusia melalui pengorbanan di kayu salib. Dan dia 100% Tuhan. Jangan dipotong loh, nanti Nah. kita kena ini loh. Nanti di podcast selanjutnya kita akan membahas kalau Yesus itu adalah 100% Tuhan. Nah, kalau orang-orang yang suka berargumen kalau Yesus itu bukan Allah, kalian tuh harusnya berargu dengan ayat-ayat yang ditulis kalau menunjukkan kalau Yesus itu 100% Allah. Nah, disimak nanti di podcast selanjutnya. Kalau mau bertanya atau apa, di komen aja ya. Ya. Nah, tapi ingat tetap sopan. Oke. God bless you.